kita juga melaporkan kasus whipping. Ya, whipping. Iya, jadi kita juga melaporkan kasus tabung pink itu ya, yang menurut keyakinan doktif itu jelas ada penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi penyalahgunaan ya. Jadi memang itu curiganya digunakan untuk ngebalon ya. Ya, ngebalon namanya. Jadi dia ada efek samping kayak ketawa, ngefly gitu. Ya, jadi memang nozzle-nya itu bukan digunakan untuk pembuatan whipped cream, tapi digunakan untuk mengisi balon, atau untuk kita bisa bernafas dengan itu, seperti itu. Jadi kayak balon helium, tapi disedot gitu. Ya, nanti efek seperti sampingnya itu. dia bakalan kayak ngefly, ketawa, chill gitu lah. Mereka nyarinya happy, gitu, relax happy, gitu, gitu ya. Dok, izin, berarti ini kakaknya adalah salah satu saksi untuk kasus whipping itu tadi, atau bagaimana? Ya bisa lah dikatakan seperti itu ya. Oke. Tapi yang jelas beliau tidak pernah menggunakan, tapi saksi-saksinya teman-temannya yang lain pun ya mungkin beliau melihat bagaimana cara menggunakan kayak seperti itu. Oke. Kenapa dok akhirnya dokter tergugah untuk melaporkan kasus yang whipping ini ya, atau apa ya sebenarnya? Karena si whipping ini bikin marketingnya tuh ambigu. Jadi kalau di stalking di Instagramnya itu marketingnya itu pengennya F&B wannabe, tapi sebenarnya itu ada pesan-pesan tersiratnya kayak pergi kayak ngefly, terus menggunakan juga, baju astronot yang dia terbang, jadi dan juga ada balon, kayak gitu, jadi dia mengumpulkan balon-balon. Jadi memang kalau dari iklannya marketingnya udah ketara banget, itu bukan untuk whipped cream. Biarpun dia sering bikin kayak video bikin whipped cream gitu, tapi yang bikin anehnya kenapa kalau ini untuk F&B tapi dipasarinnya tuh ex DWP. Nah itu Jakarta Warehouse Project yang mana itu tempat dugem. Nah itu juga ada itu yang nanti minta ditelusuri siapa sih sebenarnya pemiliknya, siapa sih yang menciptakan marketing seperti itu. Lagi emang siapa sih mau bikin whipped cream di DWP? Dan itu 24 jam dijualnya juga. 24 jam siapa dijual. Sih yang butuh di jam 2 pagi, jam 3 pagi kan nggak masuk akal. Bikin kue jam 3 pagi tuh ngapain gitu. Jadi ya udah itu yang kita minta untuk penyidik mentelusuri. Apa sih motif penjualan whipping seperti itu. Oke? Berarti akhirnya menjadi karya sudah ada korban, apalagi public figure, jadi akhirnya kita nggak tahu apakah korban public itu figure yang mohon maaf meninggal itu kita nggak tahu karena apa, tapi karena itu munculnya berbarengan. Betul. Dan orang-orang itu denial banget kalau itu disalahgunain untuk narkotika. Jadinya ya mau nggak mau harus ada pelaporan. Karena untuk mengetahui bahwa yang kemarin itu selebgram LL ya itu ada hubungan, itu kan sebenarnya penyidik yang lebih tahu itu. Kita tidak tahu soal itu. Apalagi dokter sebagai seorang dokter cuman melihat oh ini apa sih kok tabung pink kok kayaknya FYP banget lewat apa sih. Nah, akhirnya dari situ belajar dan ternyata memang dugaan untuk penyalahgunaan sebagai narkotik drugs itu kuat banget seperti karena itu. dijual kan legal, bukannya ilegal diem. Ini legal. Jadi sama sih sebenarnya kayak apa ya? Pisau ya. Iya. Pisau tuh digunakan untuk masak, untuk motong. Tapi dia juga bisa digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Biasanya yang kandungan atau zat-zat yang digunakan menggunakan whipping itu biasanya apa sih yang? Kalau untuk nitrous oxide itu digunakan untuk pembiusan. Itu memang digunakan untuk pembiusan. Jadi memang dan bisa digunakan juga untuk pembuatan whipped cream. Tapi ini aneh sekali kenapa? Karena nozzle-nya, alatnya yang digunakan untuk tutupnya itu nggak ada hubungannya dengan whipped cream untuk whipped cream, gitu. Tapi untuk bernafas seperti itu. Untuk dilakukan pernafasan. Lagian kalau untuk whipped cream F&B tuh nggak pakai tabung yang segede gitu. Kalau pergi ke Starbucks nih beli frap gitu ya, dia tuh pakainya yang sekecil ini doang, bukan yang tabung sebesar gitu. Untuk apa dia pakai tabung segede gitu? Dan ada lagi yang lebih gede lagi. Jadi punyanya dokter itu ukurannya masih besar, yang kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dilaporin ke polisi itu apa yang dilaporin? Karena kan marketingnya sendiri juga di produk tersebut memang tidak ada yang namanya badan POM, tidak ada badan POM, tidak ada izinnya, dan marketingnya mengarah ke seperti itu. Marketingnya tuh ambigu intinya, sama kayak marketing rokok. Nggak ada kan marketing rokok, dia jual rokok, orang pakai rokok tuh nggak ada kan, pasti ke olahraga segala macem kayak gitu. Tapi dia mengarahnya ke penyalahgunaan si tabung tersebut, bukannya untuk F&B intinya. Oh iya, karena kan kalau iklan rokok kita tahu itu apa yang dijual rokok. Iya. Nah, kalau ini tuh ini perlu didalami gitu. Iya, betul. Karena, jadi kita minta yang mendalami ya penyidik, bukan. Karena nggak ada juga F&B yang pakai itu sekarang. Siapa yang pakai tabung segede gitu? Siapa yang pakai? Gitu. Dan itu makanya nanti biar penyidik yang akan menyelidiki, dipanggil ownernya, apa tujuannya, motifnya. Nah itu kita serahkan kepada penyidik. Setidaknya ada pelaporan. Karena sampai kita tidak ada yang melaporkan gitu loh.
Ya udah dokter melaporkan. Berarti yang dilaporkan apa whipped cream? Iya Eh, betul Whipping, whipping itu. whipping Iya. itu. Karena dokter mau membeli dengan mudah, dengan bebas, jadi dugaan untuk penyalahgunaan itu kuat sekali, seperti itu. Oke? Izin Iya, kita Ada konsultasi terkait dengan produk apa yang itu dok? Produk lencir, produk Yang lendir, Produk sama lendir. yang gas-gas itu apa? Oh, whipping. whipping. Iya, terkait dengan whipping itu kan salah satu produk yang saat ini lagi banyak disorot, termasuk tadi saya baca beritanya BNN juga sudah menyorot terkait dengan bahayanya gas itu. Nah, itu yang kami konsultasikan, apakah di dalam penjualannya ada hal-hal atau unsur-unsur yang melanggar hukum. Nah, jika ada tentu kami dengan secepatnya akan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan produk-produk yang membahayakan masyarakat ini, seperti itu. Lalu